Resepsi pernikahan yang seharusnya menjadi momen yang sangat membahagiakan keluarga dari kedua belah pihak, yang tentunya itu adalah hari kebahagiaan dua pasangan bahagia laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan akad nikah, akhirnya menjadi sesuatu kejadian yang sangat aneh, ganjil, dan tidak bisa dipikir secara nalar. Seperti apa kisahnya? Malam ini akan diceritakan oleh narasumber kita, Bang Tova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Just Blog Misteri bareng saya Just Aryo. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu mensupport channel ini sampai detik ini dan selalu menonton video tayangan cerita-cerita misteri di Just Blog Misteri channel ini. Dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia ini. Amin. Malam hari ini kita kehadiran bintang tamu. Narasumber kita malam hari ini adalah Bang Tova yang pernah pada saat itu datang ke Just Blog Misteri mengisahkan tentang kejadian misteri mistis mencekam di saat Bang Tova waktu itu menceritakan tentang kisah mistisnya di atas kapal pesiar. Malam ini hadir lagi di Just Blog Misteri untuk menceritakan kisah mistisnya di saat Bang Tova ini melangsungkan akad nikah. Seperti apa kisahnya, kita langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita sapa narasumber kita malam ini. Selamat malam Bang Tova, jumpa lagi di studio Just Blog Misteri. Jangan jenuh-jenuh loh datang ke studio ini. Siap. Untuk mengisahkan cerita-cerita misteri. Tadi sempat saya mendengar cerita dari jenengan ke Just Blog ini tentang peristiwa ganjil di saat Mas Tova ini menikah. Seperti apa ceritanya Mas Tova? Oke, saat itu saya menikah tahun 2008 bulan Juni. Di saat itu kita juga melangsungkan pernikahan di kampung kelahiran di Kota Solo. Iya. Dan di saat melangsungkan pernikahan, saya juga sudah terbiasa hidup sama orang-orang luar negeri. Iya. Karena background saya juga pelaut. Iya. Dan juga otomatis budaya. Iya. Kearifan lokal yang ada di kampung halaman saya sudah tergerus dengan modernisasi yang menjadi rutinitas saya saat saya kerja di kapal. Dan di saat itu saya masukkan pernikahan dan saya juga maaf kata bukannya nggak percaya untuk masalah sesaji dan umur rampe. Maaf kata bukannya saya nggak percaya. Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, saya sudah tergerus dengan modernisasi. Dan alhasil kejadian yang di luar nalar, di luar logika manusia. Di saat itu saya melangsungkan pernikahan, itu aman, nggak ada kejadian apa-apa. Saat itu proses pernikahan di rumah istri saya. Habis itu selang berapa hari waktu mau acara resepsi ya? Bukan resepsi Kang Aryo. Jadi kalau misalnya kita nikah pihak laki-laki ke pihak perempuan dulu kan, habis itu dari perempuan nganter ke pihak laki-laki. Nah, di saat itu baru kejadian-kejadian ganjil di luar nalar ada. Saat berada di tempatnya pihak jenengan ya? Di pihaknya wanita. Oh, wanita. Di saat itu juga kita juga mau acara nganter ke tempat saya. Dan di tempat saya kan nggak ada namanya umur rampe itu. Sesaji. Sesaji itu kan saya memang sudah instruksi, dalam arti saya udah ngomong sama keluarga besar saya, nggak ada namanya saji, nggak ada namanya ini, nggak ada namanya itu. Saya pede sekali, saya yakin sekali, dan keluarga juga mendukung karena saya sudah dewasa, sudah menikah, berarti sudah memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan
pertimbangan segala resikonya. Dan saat itu waktu persiapan sasrahan dalam arti makanan itu atau sesuatu yang dibawa pihak wanita ke pihak laki-laki, itu ada keganjilan dalam arti ada salah satu anggota keluarga kita di sana. Katakan aja si A. Si A ini padahal baru keluar, tidak di rumah. Tidak di rumah si A ini, bersama suaminya pergi. Dia beli sesuatu. Terus tahu-tahu di rumah ada dia, ada si A ini. Jadi memang itu sosok penampakan makhluk halus yang menyerupai salah satu saudaranya dari pihak perempuan gitu. Iya, bisa dibilang gitu kan. Jadi itu sudah mewujudkan fisiknya, bukan hanya entitas ya, atau apa itu namanya, saya juga kurang paham. Tapi saat itu juga dia sudah, kalau bahasa Jawanya membo-membo. Jadi sudah membo-membo, sudah mewujudkan dirinya menyerupai saudara istri saya yang wanita itu. Habis itu keluarga juga ngobrol sama dia, tapi nggak dijawab. Dia cuma muncul, jalan, habis itu balik ke kamar. Jadi cuma jalan, keluar, habis itu ke halaman rumah, dalam arti halaman rumah. Karena di situ kan banyak orang untuk bikin ini, bikin itu kan. Namanya kita adat Jawa kan pasti bawa sesuatu yang dibawa untuk serah-serahan ke pihak laki-laki. Setelah dia masuk, habis itu si A ini datang sama suaminya. Padahal waktu acara berlangsung itu tadi ada yang muncul sosoknya itu tadi ya. Iya. Setelah datang dikonfirmasi ternyata. Setelah ditanya, loh kok kamu dari mana? Saya dari beli oleh-oleh. Beli oleh-oleh ini buat dibawa besok untuk acara besok. Habis itu semua nggak percaya, nggak mungkin. Tadi kamu di sini. 5 menit yang lalu kamu di sini. Dan si A ini juga ngomong nggak mungkin. Saya pergi itu 30 menit yang lalu. Dan banyak yang menyaksikan tentunya ya di situ ya. Terus ada barang yang hilang nggak ketemu. Saat prosesi itu. Saat proses untuk kita kan mau bikin, katakan aja untuk, lamaran gitu ya. Untuk lamaran itu untuk wrap ya, wrap itu atau untuk kemasan, untuk mengemas itu nggak ada, hilang. Padahal udah dibeli. Itu hilang. Akhirnya beli lagi. Dan setelah itu semua juga pada kebingungan. Habis itu kita juga kurang tahu yang terjadi itu apa sebenarnya. Karena kita juga pada sibuk semua. Mungkin itu canda guruan atau gimana kan kita juga nggak paham. Dan anehnya lagi, setelah acara di tempat saya, acara resepsi itu, otomatis istri kan tidur di tempat saya. Dan habis itu habis maghrib saya main ke tempat istri saya. Itu anak-anak udah pada lari semuanya, udah takut. Ada pohon kecil, itu bergerak sendiri di depan rumah istri. Di depan rumah, di pinggir rumah, di halaman, bergerak sendiri seperti ini, kayak orang dihentakkan orang gitu ya. Goyang-goyang orang, padahal nggak ada orang. Setelah saya datang kok pada heboh semua, kita juga tanya. Dan saat saya parkir ke motor, juga kejadian lagi. Jadi udah rangkaian sehari itu ya? Iya. Dihentak-hentakan lagi. Dan saya juga takut juga. Karena saya kan juga hal kayak gitu kan juga takut. Proses digerak gini saya juga takut, saya juga lari ke rumah. Dan saat itu keluarga juga putuskan kita harus nyari orang yang tahu masalah ini. Kita panggil Pak Kiai atau Pak Ustadz namanya, kita panggil Pak Ustadznya, kita panggil Pak Kiainya, dan kita bercerita apa adanya. Dan juga kita juga berdoa bareng di situ, kita mencari ini apa toh, apakah ini termasuk jin atau apa, kan kita kan juga
ingin tahu. Terus Pak Ustadznya juga ngomong, gitu, kamu nggak usah tahu, yang penting ini nggak terulang lagi. Habis itu kita berdoa bareng dengan agama dan keyakinan kita yang kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga semuanya udah kembali normal saat itu. Atau kita udah berpikir normal, udah oke, udah semua udah selesai. Yang penting acara udah selesai, kita nggak ada korban atau apa gitu kan. Setelah selang 3 hari kita nganter keluarga kita ke terminal, karena dia datang dari luar pulau, Pulau Jawa. Saat itu beliaunya juga ingin balik ke kampung halamannya di Lombok sana. Kita antar beliaunya ke terminal, dan kejadian aneh lagi ada. Orang yang kita antar itu ada di rumah. Loh, saya yang diantar itu? Yang diantar itu yang asli, yang kita antar. Terus ada 2 orang yang di rumah, yang jaga rumah. Itu di rumah. Iya. Saat kita balik, yang di rumah itu si nenek sama si bapak ngomong, sudah itu kok kalian ke terminal mau nganter si A, padahal si A di rumah. Nggak mungkin. Nah, itu di dalam di kamar. Kita cek juga nggak ada. Kejadian aneh sekali kan? Aneh sekali, ganjil sekali. Dan di saat itu kita juga sadar, dalam arti sadar ini sesuatu yang ganjil. Ini sesuatu yang di luar nalar. Dan kita juga panggil lagi Pak Kiai lagi, dan akhirnya kita juga ada acara namanya selamatan. Selamatan. Atau katakan aja yasinan, karena orang Muslim kan yasinan. Kita berdoa bareng Tuhan Yang Maha Esa, semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Kita hanya bisa pasrah pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan alhamdulillah sampai sekarang aman. Biasanya nih Bang Tofa, biasanya kan tradisi di Jawa itu pernikahan di Jawa itu kan sangat sakral sekali ya. Biasanya bukan hanya sesaji, mungkin ada sesaji yang dipasang di perempatan atau kayak tarup dan sebagainya, kembar mayang dan sebagainya. Apakah memang saat itu tidak pakai sama sekali? Ada kaitannya dengan itu? Itu kan bagi orang percaya kan Aryo. Yang saya omongkan di awal kan kita juga ngomong, saya sudah tergerus modernisasi. Dan saya nggak percaya, dan saya juga tidak meyakini apa yang disebut dengan apa yang Kang Aryo sebutkan di depan. Ada saji di perempatan, ada di taruh seperti itu. Secara pribadi saya juga tidak percaya, karena saya orang modern. Tapi dengan kejadian itu kita juga semakin bingung. Dan percaya atau nggak percaya ya seperti itu kejadiannya. Anehnya yang saudara yang diantar ke terminal tadi loh, si nenek yang di rumah masih melihat dia di kamar ya. Itu yang lebih aneh lagi. Itu juga super aneh itu. Karena gimana ya? Karena orang yang kita antar itu masih di rumah. Apakah ini ilmu atau jin atau apa nggak terima? Saat kita nikah nggak ada umur rampe yang gitu. Kan di depan tadi, sesajen di perempatan, ditaruh atau di suatu tempat di mana gitu kan. Kita juga nggak tahu seperti itu kan. Jadi kita juga secara pribadi saya juga ngomong itu fenomena. Fenomena yang sangat berharga sekali pada diri saya. Walaupun saya tidak percaya dengan yang disebut dengan sesaji, tapi saya harus menghormati. Yang disebut menghormati dengan kearifan lokal. Kalau ada sesaji atau ada apa namanya yang untuk sing bau rekso, atau sang penguasa atau wilayah di situ di situ ya tetap kita hormati. Karena itu bentuk dari sikap toleransi kita sebagai manusia. Kita harus menghormati apa yang disebut dengan budaya. Karena budaya mau nggak mau kita harus menghormatinya. Walaupun sehebat apapun ilmu kita,
sepintar apapun kita, tapi kalau kita tidak bisa menghormati yang disebut dengan kearifan lokal atau yang disebut dengan kebudayaan, kita bukan manusia seutuhnya. Kita hanya manusia setengah-setengah. Seperti itu kan ya. Siap, oke teman-teman semuanya. Jadi kisah Mas Tova ini di saat pernikahan tadi mungkin bisa dikaitkan atau mungkin itu kepercayaan kita masing-masing ya. Memang tradisi di Jawa khususnya Bang Tova ini ada di kota Solo yang di Solo itu masih kental sekali dengan budaya-budaya yang ada di keraton. Mungkin bisa kejadian-kejadian yang ganjil dialami oleh keluarga Bang Tova di saat pernikahan tadi bisa kita ambil hikmahnya, bahwasanya semua bentuk kegiatan untuk menghargai kearifan lokal maupun tradisi budaya yang sudah berjalan dari leluhur-leluhur itu tetap harus kita hormati apapun keyakinan kita. Seperti itu Bang Tova ya? Iya. Oke, terima kasih Bang Tova telah hadir di Just Blogom Misteri untuk menceritakan kisahnya kembali setelah beberapa bulan yang lalu menceritakan kejadian Mas Tova mistis di atas laut sebagai pelaut. Oke teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya, dan tentunya terima kasih jangan lupa like, subscribe dan share yang banyak agar channel Just Blogom Misteri ini semakin berkembang dan kita semakin semangat untuk membuat konten-konten cerita misteri untuk kalian semuanya. Saya Jos Aryo, selamat malam, miris.